Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Esti Wijayanti selaku mahasiswa dari Senior Eksekutif MBA UGM Angkatan 38, di mana pada sore hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Intensi Keluar dengan Kepuasan Kompensasi sebagai Variabel Mediasi Studi pada Perusahaan XYZ. Dan sebelumnya terima kasih banyak atas bimbingan dan juga arahan selama melaksanakan proses penelitian untuk Bapak Prof. Heru Purnianto Cahyono. Hal yang melatar belakangi atas penelitian ini, yang mana dari survei yang dilakukan oleh Deloitte menunjukkan bahwa adanya kenaikan turnover rate dari tahun 2017 sebesar 38% menjadi 49% pada tahun 2019 pada generasi milenial yang baru masuk kerja. Yang mana jika kita tahu secara sensus penduduk di Indonesia, untuk generasi milenial sendiri memegang persentase sebesar 25,87% dan generasi Z sebesar 27,94%. Dan hal tersebut didukung dengan kondisi lapangan yang ada di perusahaan XYZ, yang mana dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat peningkatan turnover yang mana dari kurang dari 2,5% menjadi 12,5% dari 2 tahun berjalan. Kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan secara signifikan memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan, sehingga jika perusahaan tidak dapat menjaga karyawan yang ada dalam perusahaan, maka karyawan akan cenderung memilih untuk meninggalkan perusahaan dan akan membawa dampak negatif bagi perusahaan itu sendiri. Dan hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa dimensi keadilan distributif secara signifikan memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja dan juga niat berpindah pada karyawan. Dan menurut McKinsey tahun 2021 menyebutkan bahwa kompensasi menjadi salah satu faktor yang membuat karyawan memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Di mana hal tersebut juga didukung dari pernyataan karyawan perusahaan XYZ yang mengatakan bahwa terdapat keinginan untuk meninggalkan perusahaan karena memiliki kebingungan atas usaha yang diberikan kepada perusahaan dan timbal balik yang ia peroleh dari perusahaan. Sehingga terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah keadilan distributif mempengaruhi intensi keluar pada karyawan? Apakah keadilan distributif mempengaruhi kepuasan kompensasi pada karyawan? Apakah kepuasan kompensasi mempengaruhi intensi keluar pada karyawan? Dan apakah kepuasan kompensasi menjadi pemediasi pengaruh antar keadilan distributif dan juga intensi keluar pada karyawan? Dan untuk tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dicanangkan sebelumnya. Yang pertama, untuk mengetahui dan menguji pengaruh keadilan distributif terhadap intensi turnover atau keluar pada karyawan, mengetahui dan menguji pengaruh keadilan distributif terhadap kepuasan kompensasi pada karyawan, mengetahui dan menguji pengaruh kepuasan kompensasi terhadap intensi keluar pada karyawan, dan mengetahui efek kepuasan kompensasi sebagai pemediasi pengaruh antara keadilan distributif dan intensi keluar pada karyawan. Dan untuk manfaat penelitian, yang pertama membawa kontribusi dalam ilmu manajemen, terutama dalam bidang human resources, kemudian menjadi dasar atas penelitian yang akan dilakukan setelahnya, dan menjadi dasar perusahaan dalam pengelolaan karyawan, terutama yang berhubungan dengan keadilan distributif dan kepuasan kompensasi, sehingga dapat menurunkan intensi keluar pada karyawan. Landasan teori yang pertama untuk variabel intensi keluar, yang mana aspek yang digunakan mencangkup berpikir untuk keluar, intensi mencari pekerjaan lain, dan intensi untuk keluar, yang dikemukakan oleh Mobley tahun 1978. Kemudian untuk keadilan distributif sendiri, teori yang dikemukakan oleh Adam tahun 1965 menyatakan bahwa output atau hasil yang diperoleh karyawan, baik berupa gaji, tunjangan, promosi, dan pengakuan harus seimbang dengan input yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Dan hal tersebut diperkuat dengan Colquitt tahun 2001 memperluas argumen tersebut bahwa keadilan distributif akan tercapai jika memenuhi equality atau persamaan dan juga need atau kebutuhan. Dan untuk variabel kepuasan kompensasi didefinisikan sebagai rasa positif maupun negatif atas kompensasi yang diterima oleh karyawan. Karyawan yang memiliki rasa positif akan cenderung bertahan pada perusahaan. Kemudian dari teori atau mungkin dari penelitian sebelumnya yang
Ada, sehingga model penelitian didapati sebagai berikut untuk hipotesis penelitian. Yang pertama, keadilan distributif berpengaruh secara negatif terhadap intensi keluar. Keadilan distributif berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kompensasi. Kepuasan kompensasi berpengaruh secara negatif terhadap intensi keluar, dan keadilan distributif berpengaruh secara negatif terhadap intensi keluar melalui kepuasan kompensasi sebagai variabel pemediasi. Metodologi penelitiannya yang mana jenis penelitian ini adalah cross-sectional kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel non-probabilitas purposive sampling, di mana pengumpulan data dilakukan dengan subjek karyawan perusahaan XYZ yang sudah bekerja dengan minimal 6 bulan. Instrumen penelitiannya yang pertama adalah turnover intention yang dikemukakan oleh Modi, kemudian justice measure item oleh Colquitt, dan juga face satisfaction questionnaire dari Henneman dan Schwartz. Kemudian untuk metode analisis datanya, yang pertama model pengukuran dengan uji validitas dan uji reliabilitas, model struktural dengan koefisien jalur, koefisien determinasi, uji efek, uji relevansi prediktif, uji kecocokan model, dan juga uji hipotesis. Didapati hasil penelitian secara karakteristik responden dibagi menjadi 3, yaitu tahun lahir, jenis kelamin, dan juga lama bekerja. Dengan tahun lahir dengan 3 kategori, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan untuk lama bekerja dibagi menjadi 7 kategori. Berikut untuk hasil statistik deskriptif, yang mana untuk variabel intensi keluar berada pada kategori sedang, yang mana dengan rata-rata varian di angka 3,0 sekian. Kemudian variabel keadilan distributif berada pada kategori sedang dengan rata-rata 3,4, dan kepuasan kompensasi berada pada kategorisasi sedang dengan rata-rata 3,3. Kemudian hasil uji pemodelan secara nilai AV lebih dari 0,5 dan juga nilai faktor loading berkisar antara 0,681 sampai 0,963 sehingga dapat dikatakan secara item valid. Kemudian uji pemodelan validitas diskriminan untuk nilai Fornell-Likert kriterion dan cross-loading juga lebih dari 0,5 dapat dikatakan bahwa nilai hubungan korelasi antar variabel setiap konstruk laten lebih besar dari nilai korelasi antar variabel lainnya. Dan untuk uji reliabilitas, nilai alpha converge dan juga composite reliability lebih dari 0,7 yang dapat dikatakan bahwa setiap variabel memiliki hasil yang reliable. Kemudian hasil uji model struktural secara koefisien jalur untuk kepuasan keadilan distributif ke intensi keluar berada pada jalur negatif, kemudian keadilan distributif ke keadilan kepuasan kompensasi berada pada jalur positif, dan kepuasan kompensasi terhadap intensi keluar berada pada jalur negatif. Kemudian secara koefisien determinasi, pengaruh keadilan distributif dan kepuasan kompensasi terhadap intensi keluar sebesar 44,7% dan 55,3% berasal dari pengaruh variabel lainnya. Dan untuk variabel keadilan distributif berpengaruh sebesar 50,5% terhadap variabel kepuasan kompensasi dengan 49,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk uji size effect, yang mana nilai pengaruh keadilan distributif terhadap intensi keluar sebesar 0,110, keadilan distributif terhadap kepuasan kompensasi sebesar 0,134, dan keadilan distributif terhadap intensi keluar sebesar 0,129 yang dapat dikatakan memiliki size kecil. Kemudian untuk uji relevansi prediktif, intensi keluar 73,1% dapat dijelaskan oleh keadilan distributif melalui kepuasan kompensasi. Sisanya sebesar 27,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk hasil uji kecocokan model, nilai SRMR sebesar 0,055 dan nilai NFI sebesar 0,751, di mana kedua hasil tersebut berada antara 0 hingga 1 sehingga model dapat diterima. Untuk uji hipotesis, yang pertama uji hipotesis pengaruh langsung untuk hipotesis pertama 1, yang mana koefisien jalur berada pada jalur negatif dengan T hitung 0 sebesar 3,424 lebih besar dari 1,96 dan probabilitas 0,001 kurang dari 0,5 sehingga hipotesis 1 terdukung dan juga signifikan. Untuk hipotesis 2, koefisien jalur berada pada jalur positif dengan T hitung 15,658 lebih besar dari 1,96 dan probabilitas sebesar 0,000
kurang dari 0,05 dan dapat dikatakan terdukung dan juga signifikan. Untuk hipotesis 3 berada pada jalur negatif dengan T hitung sebesar 3,536 lebih besar dari 1,96 dan probabilitas sebesar 0,000 kurang dari 0,05, di mana untuk hipotesis 2, 3 terdukung dan juga signifikan. Untuk uji pengaruh tidak langsung, untuk hipotesis 4, keadilan distributif berpengaruh secara negatif terhadap intensi keluar melalui kepuasan kompensasi sebagai variabel pemediasi. Hal tersebut terdukung dan juga signifikan dengan nilai VAF sebesar 43,36%, sehingga dapat diartikan bahwa hasil uji hipotesis dari eksplorasi mekanisme mediasi termasuk dalam kategori mediasi parsial atau partial mediation. Untuk hasilnya, di mana nilai rata-rata intensi keluar pada karyawan sebesar 3,01 dan masuk pada kategori sedang, hasil tersebut menunjukkan bahwa sudah adanya intensi keluar pada karyawan, kemudian rata-rata pada keadilan distributif yaitu 3,4 dan termasuk dalam kategori sedang, namun penuju tinggi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan finansial kompensasi yang diterima oleh karyawan sudah sejalan dengan upaya dan kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Kemudian nilai rata-rata pada variabel kepuasan kompensasi sebesar 3,3056 dan masuk dalam kategori sedang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa karyawan cukup puas dengan kompensasi yang diterima yang meliputi tingkat kompensasi, kenaikan kompensasi, tunjangan struktur dan administrasi kompensasi. Hasil analisis metode FAV didapati nilai VAF sebesar 43,36 yang berarti bahwa kepuasan kompensasi memediasi secara parsial. Secara kesimpulan, pengaruh langsung keadilan distributif pada intensi keluar perusahaan XYZ bersifat negatif dan juga signifikan. Keadilan distributif berpengaruh secara langsung dan bersifat positif terhadap kepuasan kompensasi pada karyawan perusahaan XYZ. Kepuasan kompensasi memiliki pengaruh secara langsung dan bersifat negatif terhadap intensi keluar pada karyawan di perusahaan XYZ, dan kepuasan kompensasi terbukti dapat memediasi pengaruh keadilan distributif terhadap intensi keluar pada karyawan perusahaan XYZ. Untuk di implikasi akademis, penelitian yang dilakukan berfokus pada topik bahasan terkait dengan intensi keluar pada karyawan, dan penelitian ini menghasilkan temuan dalam memberikan pemahaman yang jelas dengan bukti empirik bahwa kepuasan kompensasi berperan sebagai pemediasi dalam pengaruh keadilan distributif terhadap intensi keluar pada karyawan. Untuk implikasi praktisnya, yang mana perusahaan dapat memperhatikan program retensi untuk karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perusahaan dapat juga melihat dari sisi beban kerja yang menjadi tanggung jawab karyawan. Perusahaan dapat memperhatikan kembali struktur kompensasi masing-masing bagian dalam organisasi dan adanya transparansi bagi karyawan, dan juga perusahaan perlu memberikan perhatian atas kepuasan kompensasi dengan melakukan review secara berkala atas kompensasi yang diperoleh oleh karyawan. Secara keterbatasan dan saran, keterbatasan penelitian ini dilakukan dengan penelitian cross-sectional sehingga memiliki keterbatasan waktu yang berbeda pada hasilnya, sehingga penelitian yang akan datang diharapkan bisa menggunakan penelitian dengan metode longitudinal. Kemudian penelitian yang dilakukan hanya dapat mengambil sampel sebanyak 164 responden dalam satu perusahaan, dan diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dalam perusahaan dengan jenis industri yang berbeda. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, mohon maaf, dan terima kasih.